Nah, ini langsung saya tampil, tapi mohon maaf Bapak Ibu, sehat semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Ya, amin ya. Terima kasih Bu Feti. Oke. Iya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Eko tadi, dan luar biasa Bu Eko menjelaskan secara detail tentang kelebihan dari penggunaan Google Workspace ya. Jadi untuk bekerja ya. Di sini Bapak Ibu ada sebagai pendidik ya, dimana banyak data yang harus Bapak Ibu simpan. Nah, kalau dulu kita tergantung sekali dengan yang namanya apa itu Bu Feti? Selain hard disk eksternal, terus yang lama kita itu apa ya? Yang apa ya? Pokoknya penyimpanannya berupa fisik ya. Iya, flash disk ya, flash disk ya, flash disk segala macam ya, flash disk. Nah, itu. Nah, nanti dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini punya pengalaman ketika flash disk Ibu kena virus, kemudian menulari laptop Bapak Ibu. Sudah pernah kan Bapak Ibu ya? Saya yakin sudah pernah, karena saya juga sudah sering mengalami hal itu. Nah, saat ini seperti yang disampaikan oleh Bu Eko tadi, bahwa salah satu produk dari Google itu adalah Google Drive. Nah, keunggulan dari Google Drive ini adalah bisa menyimpan, yaitu semacam layanan penyimpanan data yang tersinkronisasi, yang dikembangkan oleh Google itu tadi, dan data dapat disinkronisasi di perangkat yang berbeda. Ya, kita fokus saja ke PC ya Bapak Ibu. Stop ya. Enggak sih, ada yang mana? Iya, ini keluar ini. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang awal tadi. Ya, nah fungsi dari Google Drive ini seperti yang disampaikan tadi, bahwa dapat berbagi file secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Ya, ini melainkan secara langsung dapat berbagi file dengan mengundang pengguna lain melalui link yang kita berikan atau kita undang melalui alamat email. Nah, kemudian kita juga dapat mengedit file secara langsung tanpa harus mengunduhnya. Ya, nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan hal itu. Kemudian fitur edit data teks yang terhubung dengan Google Spreadsheet yang berfungsi mirip seperti MS Word atau Excel. Nah, apa saja sih manfaat ya Bu Feti ya dari Google Drive? Ya betul, Karena kan sepertinya kan ini karena ditawarkan ya, ada berbeda gitu ya. Yang memakai akun pribadi dan memakai Google Workspace for Education gitu ya. Itu ada bedanya. Kira-kira apa Bu Digna ini bedanya? Kalau untuk yang aplikasi Google Drive ini. Nah, ini rahasianya nih. Google Drive itu mampu menyimpan data sebesar apapun dan tersimpan aman. Nah, ini keamanan. Tadi di awal saya menyinggung sedikit tentang penggunaan yang eksternal itu, hard disk eksternal atau flash disk. Nah, itu kena virus, ya kan? Nah, kalau di Google Drive kita jamin aman, ya kan? Kemudian data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan kita, dan pastikan perangkat terhubung dengan internet. Ya, ini sebetulnya menarik sekali Bu Digna, karena yang ditawarkan di sini kan sangat mendukung kita untuk bekerja, kemudian belajar sehari-hari gitu ya. Terus itu tadi kalau nggak salah itu tadi disebutkan bahwa ini nggak ada maksimalnya ya data ini ya. Betul. Tadi Bu Eko juga sudah menjelaskan di situ Bu Fetri, bahwa kalau yang akun pribadi kita kan hanya sekitar 15,8 giga ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau ketika Bapak Ibu di sini menggunakan belajar.id sebesar unlimited, tak terbatas Bapak Ibu. Storage untuk penyimpanannya itu tidak terbatas. Nah, sedikit saya menyinggung pengalaman pribadi saya ketika lagi-lagi karena pandemi ya Bapak Ibu, yang semuanya bekerja dengan internet ibaratnya. Nah, ketika saya mendaftarkan semacam webinar, ya kan, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang harus mengisi
secara online, kemudian saya harus menyertakan misalnya kalau itu berbayar ya Bu ya, kegiatannya berbayar Bapak Ibu. Nah, saya harus menyertakan ini Bu Fetty, menyertakan atau mengupload bukti pembayaran. Nah, pada saat itu saya punya pengalaman tidak bisa diupload. Loh, ada apa ini? Saya sudah kayak apa HP saya yang rusak. Kebetulan handphone saya terhubung dengan laptop saya. Nah, kemudian saya cek dengan menggunakan laptop, kok tetap nggak bisa. Ada apa ini? Saya cari-cari, penasaran saya kan. Saya cari-cari, oh ternyata saya cek Google Drive saya sudah penuh. Nah, itulah sebabnya Bu Fetty saya tidak bisa mengupload. Karena memang kalau sekali lagi Gmail pribadi kita itu amat sangat terbatas, hanya 15. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu akan menambah, ya kan, menambah apa ya, jatahnya ya Bu ya, penyimpanan dana itu berbayar. Nah, rugi banget kan. Kita sudah ada kesempatan di sini, kita bisa menggunakan belajar.id. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Ya. Sangat menarik sebetulnya ini ya. Iya, bisa mulai mencoba gitu ya, memaksimalkan apa yang ada di Google Workspace for Education ini. Ya. Betul. Kemudian apalagi nih Bu Digna yang bisa diperoleh ketika Bapak Ibu ini menggunakan akun yang belajar ini tadi ya, yang Workspace for Education. Nah, di sini juga ada kelebihan, memang ada kekurangan sedikit ya, karena kita juga harus hati-hati juga ketika kita menyimpan data kita ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sebetulnya ada cara untuk tadi saya juga menyampaikan di awal secara online, tetapi secara offline pun bisa, tetapi yakinkan Bu Fetty, yakinkan bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan secara online, maksud saya offline, nah pastikan bahwa itu milik Gmail akun pribadi Ibu ya, belajar.id, tapi memang Gmail Ibu, kemudian dan alatnya atau perangkatnya itu memang milik pribadi. Gitu ya. Nah, itu nggak bisa salah nanti ya. Salah nanti punya pribadi ke-upload di ini ya. Ya digunakan bersama alatnya, laptopnya gitu ya. Nah, itu. Jangan sampai terjadi. Oke, terus apa lagi nih Bu Digna? Ya, ini kita sudah sampai kepada materi kita. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan atau memaksimalkan fasilitas dari Google Drive itu, yaitu Ibu dapat menyimpan data apapun, misalnya foto itu ya Bu Fetty ya, kemudian file-file penting Ibu, misalnya Bapak Ibu di sini guru ya, artinya mungkin surat tugas, kemudian tugas-tugas anak didik Ibu, nah itu tersimpan rapi di situ. Nah, kemudian Ibu ingin membagikan, ini Ibu Fetty, membagikan file dengan rekan kerja Ibu. Karena siapa tahu mungkin kan Bapak Ibu di sini dengan materi yang sama, dengan mapel yang sama. Nah, Ibu ingin berbagi, Ibu butuh kolaborasi dengan teman. Nah, maka Bapak Ibu di sini bisa memanfaatkan Google Drive di sini. Kan, dengan cara membagikan materi tersebut, di mana nantinya rekan kerja Ibu itu dapat mengedit. Nah, karena namanya kolaborasi ya, saling memberikan masukan. Kemudian mendownload. Nah, di sini mendownload bagaimana ketika bisa jadi misalnya Ibu mengirimkan filenya tersebut, kemudian teman Ibu menerima dan teman Ibu ingin menyimpannya di situ di laptopnya. Nah, bisa di-download file tersebut yang sudah dikirim. Ya, kemudian dan bagaimana mengelola data? Nah, mengelola data di sini maksudnya ketika di situ ada fasilitas folder ya Bu Fetty ya, kemudian fasilitas file. Nah, itu nanti ada beberapa bagian yang bisa Ibu maksimalkan, Bapak Ibu maksimalkan di sini. Gitu ya Bu Fetty. Dan jangan lupa ketika Bapak Ibu akan share, jangan lupa nanti di situ ada perintah, ada restricted. Nah, pilih anyone with the link. Ya. Ya, saya kira cukup. Oke, terima kasih.
Bapak Ibu, Oke ya. nanti akan dilanjutkan oleh Bu Fetty. Terima kasih Bu Fetty. Oke, ya terima kasih Bu Digna atas paparannya. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba ya membuka Google Drive gitu ya. Coba kita perlihatkan sedikit seperti apa sih Google Drive itu. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang terbiasa, mungkin yang paling baru masih awal ya, baru mau mulai gitu ya. Coba kita lihat sama-sama seperti apa itu Google Drive. Ya, ini adalah salah satu ini ya Google Drive ya, salah satu aplikasi yang ditawarkan atau yang ada di Google Workspace for Education. Tadi sudah disebutkan Bu Digna bahwa Google Drive kita kalau pribadi itu hanya 15 GB gitu ya. Kalau di sini ini kita unlimited ya. Ini sudah digunakan sekian gitu, tapi tidak ada batas maksimalnya. Itu yang untuk Google Drive. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba sendiri kalau sudah masuk di sini di Google Drive. Kita bisa memilih apa saja di sini ada folder. Kemudian kalau kita mau bikin folder di sini sudah ada. Kita bisa bikin folder di sini. Misalnya kita mau bikin folder baru gitu ya, kita beri nama misalnya kelas ya, kita tinggal bikin saja di sini, langsunglah muncul ini folder kita. Ini untuk membuat folder baru. Kemudian apalagi yang bisa dibikin di sini, dibuat di sini. Ini ada file upload. Kalau kita punya file di laptop kita ya atau komputer kita, nanti bisa kita upload di sini. Jadi di sini untuk upload itu ada dua pilihan, kita bisa upload berupa file, juga kita bisa berupa upload folder seperti itu. Ya, ini kalau kita misalnya mau upload file apapun gitu ya, tinggal kita klik, kemudian kita pilih, kemudian kita upload gitu ya. Ya, misalnya seperti itu. Upload, kalau sudah selesai maka di sini akan muncul seperti ini untuk upload complete ya. Kemudian di sini kita juga bisa melalui Google Drive ini kita juga bisa membuat Google Doc, kemudian Google Sheet, Google Slide, Google Form. Ini materinya akan kami sampaikan secara satu persatu di hari berikutnya. Jadi hari ini kita akan melihat dulu apa saja yang ada di Google Drive kita. Ya. Ini di sini ada Google Drawing, kemudian ada Google Map, Google Site, Google Script, dan Jamboard gitu ya. Ada beberapa pilihan yang bisa kita manfaatkan di sini. Kemudian kelebihannya tadi sudah disampaikan Bu Digna di awal bahwa kita bisa berbagi gitu ya untuk di Google Drive di Google Workspace for Education. Jadi di sini kita bisa berbagi drive, ya. Di sini kita bisa bikin drive. Kemudian ini kalau di Google pribadi ini tidak ada, dengan email pribadi tidak ada. Ya. Ini kemudian ini kalau kita mau lihat isi dari file kita bisa menambahkan, kita bisa mengurangi, kemudian kita juga bisa berbagi. Untuk bisa berbagi kita tinggal klik saja bagian kanan. Ya, di sini ada pilihan share. Misalnya ini kelas, kita pilih share. Ya, ini kita pilih share. Tinggal kita pilih mau kita share kemana. Ini ya. Nah, ini bisa kita isikan email.
Kemudian kita juga bisa pilih di sini, ya, karena ini adalah link tergabung dan merupakan tergabung dari Ministry of Education and Culture. Kita bisa ubah ini, ya, kita batasi. Ini bisa kita buka. Misalnya kita mau bikin semua orang bisa melihat ketika orang tersebut memiliki link ini. Tinggal kita klik, update, kemudian kita pilih apakah penerima link ini mereka bisa hanya melihat saja, apakah bisa memberikan komentar, apakah mereka juga bisa mengeditnya. Kita bisa pilih di sini. Gitu. Misalnya kita mau pilih yang bersangkutan yang kita kirim itu memberikan komentar saja, maka kita klik komentar. Begitu juga kalau kita ingin supaya teman kita tersebut juga bisa mengedit, maka kita beri peran sebagai editor. Jadi di sini ada 3 peran yang bisa kita pilih. Kalau sudah, nanti kita klik dan kita bisa berbagi melalui email. Kita juga bisa memberikan copy link. Ya, jadi ada 2 pilihan untuk share-nya. Bisa menggunakan linknya atau kita bisa menuliskan email seperti yang ini ya. Ada pilihan. Kalau belum ada di sini kita tuliskan namanya, kemudian kita klik enter. Kalau sudah, maka kita klik tombol done. Ya, maka file kita ini sudah kita bagikan. Tandanya apa? Kalau sudah kita dibagi, ini ada simbolnya ya. Untuk foldernya itu beda-beda, ada simbol orang di sini ya. Itu berarti drive kita sudah kita bagikan dengan orang lain. Kemudian ini folder tadi sudah, kemudian Google Doc ya. Kira-kira itu untuk oh iya, tadi kalau kita mau setting supaya bisa bekerja secara offline, itu ada di sini. Ada tanda get di atas kalau kita sudah buka Google Drive. Ya, jangan lupa kalau kita mau masuk Google Drive, pastikan kita sudah masuk di akun belajar kita ya. Ya. Karena kalau pribadi nanti tidak bisa maksimal. Cek di sini, kemudian kita lihat tanda gear, kita klik setting. Setelah itu ya, di sini ada pilihannya. Kita klik tanda centang yang offline. Tapi pastikan bahwa Gmail pribadi kita itu tidak offline ya, tidak tercentang offline. Karena kalau kita menggunakan browser yang sama, di laptop yang sama, sedangkan kita di Gmail pribadi kita sudah offline, maka di sini tidak akan bisa gitu. Jadi kita matikan dulu yang di Gmail pribadi kita, drive kita yang di Gmail pribadi. Kemudian kita offline, ini centangnya kita hilangkan, gitu. Kemudian done, selesai, baru kita masuk ke Google Drive yang belajar, dengan akun belajar. Nah, ini nanti bisa kita aktifkan. Kira-kira seperti itu. Itu, ya. Setelah itu kita klik done. Ya, itu untuk bekerja secara online dan offline. Kira-kira itu mungkin Bapak dan Ibu sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya stop share dulu.